Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur Tuhan memberi kita hari yang baru dan diizinkan untuk boleh melanjutkan kehidupan dan mengawali aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kita menjalani aktivitas kita. Namun sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau beri dan nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengizinkan kami boleh menjalani hari-hari dan hari yang baru. Dan kami ingin Tuhan agar seluruh gerak hidup kami, aktivitas kami tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu, firman kehidupan. Berfirmanlah kiranya Tuhan bagi kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 yang berbunyi demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan awal bagi kita ketika membaca atau mendengar teks ini, sebenarnya apakah Tuhan menciptakan hari mujur dan hari malang? Kalau kita merujuk kepada kisah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, maka pada hari pertama, misalnya Allah menciptakan terang. Dan di sana jelas sekali Allah memberi penilaian atas karyanya pada hari pertama itu dengan penilaian yang baik. Dia katakan, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Nah, bertitik tolak dari pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah menciptakan hari sebagai hari yang malang, atau dalam bahasa aslinya disebut ra, yang artinya bad atau evil. Melainkan hari yang baik, atau dalam bahasa aslinya disebut tov, atau diartikan juga mujur atau kemujuran, atau hari yang disebut good atau goodness. Nah, selanjutnya itu berimplikasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan material, ekonomi, hal-hal yang menyenangkan, atau juga terkait dengan kualitas, bahkan moral, atau secara filosofis baik. Saudara yang kasih Tuhan, bila pada dasarnya Tuhan Allah menciptakan hari itu baik, dan bahkan pemilik hari itu dan seluruh siklus waktu dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri, maka Allah tidak mungkin menciptakan hari yang malang atau buruk. Dengan demikian, penilaian atas hari yang mujur dan malang itu sesungguhnya merujuk kepada sikap dan perbuatan manusia. Hari mujur dan malang adalah produk dari atau hasil dari sikap dan perilaku manusia. Bahkan dapat disebut sebagai konsekuensi dari apa yang diperbuat manusia sebagai balasan. Apakah dia akan menerima reward atau punishment. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah dalam hal ini kita kenal sebagai Salomo. Ia berbicara tentang pembalasan, dan hukum Taurat sudah merumuskan prinsip pembalasan secara kolektif, yakni bila umat Israel berlaku setia kepada Tuhan, maka mereka akan bahagia. Namun, sebaliknya, bila tidak setia, maka akan mengalami kemalangan.
Jadi dalam hal ini, kemujuran dan kemalangan bukan bersumber dari Tuhan. Walaupun dikatakan hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Melainkan itu akibat dari perbuatan manusia. Allah mengizinkannya ada atau terjadi untuk atau agar manusia menyadari kedaulatan Tuhan atas hari yang disebut mujur atau malang itu, dan sekaligus menjadi peringatan bagi manusia. Dan kalau disebut supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya, hal itu bermakna bahwa masa depan manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri, melainkan oleh Tuhan. Manusia tidak dapat menduga apa yang akan terjadi di masa depan, dan hal ini bertujuan agar manusia itu tidak sombong dan selalu bergantung kepada Tuhan di segala waktu. Prinsip pembalasan secara kolektif ini pada akhirnya juga dipahami berlanjut kepada konsekuensi perbuatan secara pribadi atau personal bagi masing-masing orang. Dalam keadilannya, Allah membalaskan setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, sebagaimana misalnya dalam kitab Ayub disebut, malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Dalam Ayub 34 ayat 11. Nah, bagaimanakah kita selanjutnya memaknai tentang hari-hari yang di dalamnya kita beraktivitas, membangun relasi dengan sesama dan lingkungan, dan menjalaninya sebagai kesempatan hidup dari Tuhan? Kalau kita merujuk kepada perkataan Paulus, ia mengatakan bahwa hari-hari ini atau zaman ini adalah jahat. Dia katakan dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang jahat yang dimaksud oleh Paulus bukan pada hari itu sendiri, melainkan sikap dan perbuatan manusia yang jahat. Itu sebabnya ia menasihatkan untuk memiliki hikmat dalam mempergunakan waktu yang ada. Kita hidup dalam dunia milik Allah, dan seluruh waktu dan hari-hari ada dalam otoritas Allah. Namun, kita sebagai orang percaya juga diizinkan, bahkan ditempatkan hidup dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Semua itu untuk menjadikan kita menjalani hidup dengan berhikmat dan terus terikat kepada Allah. Kita bahkan dipercayakan menjalankan misi Allah justru di tengah-tengah dunia yang jahat dan berdosa serta penuh dengan ancaman, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup, dan kita akan menjalaninya dalam rasa syukur. Hari ini bukan tanpa tantangan dan kesulitan, sekalipun di dalamnya kita yakin ada sukacita dan kebahagiaan, bahkan rezeki serta keberuntungan. Namun, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikan dan menyediakan hari yang baik itu akan menopang kita. Oleh karenanya, kita akan hidup dan melakukan segala sesuatu, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu, firman kehidupan bagi kami. Biarlah kami dituntun oleh terang firman-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Topang kami ya Tuhan dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Topang juga secara khusus setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan berbagai keadaan, apakah itu sakit penyakit atau kelemahan fisik, atau juga pergumulan-pergumulan dengan pekerjaan ataupun di tengah-tengah keluarga. Kami yakin sungguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami
memberikan solusi bagi pergumulan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami berangkat melakukan seluruh aktivitas kami dalam terang firman Tuhan, firman kehidupan-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin.